Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan keterampilan sosial dan emosional atau KSE di topik keterampilan berelasi ya. Jadi topik ini ditujukan pada siapapun yang ingin mengetahui bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik, karena itu menjadi salah satu skill keterampilan KSE kita atau keterampilan sosial emosional kita untuk bisa membangun keterampilan berelasi. Silahkan disimak dari awal hingga akhir ya. Oke, sesuatu yang perlu kita renungkan ya, ada sebuah pertanyaan pemantik ya buat kita yang perlu kita renungkan. Apakah saya mampu membangun dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain ya? Tentu ini bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sejauh ini kita bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain ya. Oke. Ya, keterampilan berelasi ya. Keterampilan berelasi ini kalau didefinisikan adalah keterampilan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Tentu ini penting sekali ya dalam kehidupan keseharian kita, baik kita dalam berkeluarga ya, kita di kantor, di masyarakat atau dimanapun, keterampilan berelasi ini harus menjadi bagian yang kita miliki ya, agar hubungan-hubungan yang kita bangun itu sehat dan suportif. Yang dimaksud dengan hubungan yang sehat dan suportif adalah hubungan yang saling menghargai, jujur, percaya, berkompromi, saling mendukung, tentunya tidak mengekang dan tidak memaksa ya. Ini adalah definisi dari keterampilan berelasi. Nah, kita bisa berefleksi diri pada diri kita, apakah poin-poin yang ada di sini telah ada pada diri kita atau telah terbangun dengan baik ya. Oke. Pada keterampilan berelasi itu dapat dilihat dari 3 hal atau 3 skill yang itu bisa kita pahami bersama ya. Yang pertama berkait dengan membangun hubungan yang positif ya. Jadi hubungan yang positif tadi sudah sedikit disampaikan ya, bahwa hubungan yang positif ini adalah hubungan atau relasi yang terjalin yang dilandasi dengan keterbukaan, penghargaan, kebaikan, dan lain-lain ya. Jadi dikatakan ketika kita bisa membangun hubungan yang positif, tentu hubungan itu yang saling ada keterbukaan, memberi penghargaan, dan tentu hal-hal kebaikan yang di situ bahas ya. Kemudian 3 keterampilan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan bekerja sama ya. Jadi keterampilan berelasi, skill yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan bekerja sama. Di sini apakah kita mampu menyusun dan menyepakati tujuan bersama, saling mendukung ya, saling menyokong, saling memotivasi, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah punya skill keterampilan bekerja sama, berarti keterampilan berelasi kita sudah bagus ya. Bekerja sama ini diindikasikan dengan gimana kita bisa mampu menyepakati tujuan bersama, kemudian saling mensupport, saling mendukung, saling memotivasi. Skill keterampilan berelasi yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik ya. Jadi selain membangun hubungan yang positif, dari hubungan yang positif ditingkatkan menjadi kemampuan bekerja sama, tentu dalam berinteraksi ada kerikil-kerikil yang mungkin terjadi ya, atau konflik-konflik yang terjadi. Maka skill keterampilan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu. Jadi jika terjadi perselisihan, mampu diatasi dengan percakapan terbuka, tenang, saling memahami, dan saling berempati. Itu kira-kira 3 skill keterampilan dalam kita berelasi ya. Jadi membangun hubungan positif, bisa bekerja sama, dan tentu ketika ada yang konflik kita bisa menyelesaikan konflik ya.
Oke, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang efektif dan empatik ya. Nah, yang seperti apa? Yang mampu mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan sambil memahami dan mempertimbangkan perspektif dan perasaan orang lain, serta mendiskusikan topik pembicaraan dengan penuh keterbukaan untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif dan empatik, yang mana mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan yang kita pikirkan dan kita rasakan sambil tentunya kita pada posisi lawan bicara kita, memahami dan mempertimbangkan perspektif dan perasaan orang lain, serta mendiskusikan topik pembicaraan dengan penuh keterbukaan untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Di mana nanti ada 3 hal ya yang bisa kita lakukan agar kita bisa membangun komunikasi efektif dan empatik ya. 3 hal itu adalah 3C, ACR, dan I statement ya. Jadi 3C, ACR, aktif konstruktif responding, dan I statement, pernyataan saya. Oke, sekarang kita ulas ketiga hal ini ya, agar kita bisa membangun komunikasi yang efektif dan empatik ya. Yang pertama adalah 3C. Apa 3C? 3C itu clear, confidence, dan calm ya. Kalau kita jelaskan di sini clear atau jelas. Jadi ketika kita membangun relasi atau berkomunikasi itu tidak perlu berputar-putar ya. Kita bisa singkat yang kita sampaikan, tapi jelas ya. Jadi clear yang dimaksud adalah tidak berputar-putar dan singkat. Kemudian C yang kedua adalah confident atau percaya diri. Jadi ketika kita berkomunikasi atau membangun relasi, kita yakin, mantap, tidak ragu ya, dan juga tidak pelin-pelan. Karena keyakinan kita itu menjadikan komunikasi yang kita bangun itu nanti bisa efektif ya. Dan yang ketiga adalah calm atau tenang. Jadi ketika kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan, kita menyampaikannya dengan tenang dan tidak terburu-buru. Jadi sekali lagi, agar komunikasi kita efektif dan empatik, maka kita perlu sampaikan dengan clear atau jelas, tidak berputar-putar dan singkat, confident atau percaya diri bahwa kita yakin, mantap, tidak ragu-ragu dan tidak pelin-pelan, dan yang ketiga adalah calm, tenang. Kita sampaikan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Yang kedua adalah ACR atau aktif konstruktif responding ya, ACR, aktif konstruktif responding. ACR adalah cara bereaksi terhadap peristiwa baik dengan cara merespon secara aktif dan membangun ya. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang terjadi yang nyampe ke kita, maka respon kita aktif ya. Kemudian juga membangun. Kemudian teknik komunikasi ini dapat juga mendorong terjalinnya relasi yang sehat dan suportif. Jadi indikasi bahwa kita bisa melakukan ACR atau aktif konstruktif responding, hasilnya adalah relasinya sehat dan suportif. Nah, nanti ini kita akan bahas tersendiri terkait dengan aktif konstruktif responding atau ACR. Kemudian yang ketiga adalah I statement atau pernyataan saya. Jadi teknik komunikasi I statement atau I message adalah teknik untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda dengan berfokus pada perasaan atau pikiran Anda mengenai suatu situasi yang tidak nyaman. Jadi sekali lagi bahwa I statement ini adalah teknik untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda dengan berfokus pada perasaan atau pikiran Anda mengenai suatu situasi yang tidak nyaman. Sehingga nanti di I statement ini akan membangun kesan, bukan menggurui, bukan menyalahkan, atau bukan menyerang ya. Nanti secara tersendiri untuk teknik komunikasi I statement ini kita akan sajikan di video tersendiri ya. Tentu ini sangat bermanfaat ketika kita terapkan, sehingga
Sekali lagi, komunikasi yang nanti kita bangun itu bisa efektif dan empatik ya, sehingga kemampuan berelasi kita makin hari makin baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu ada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.